Tapi tadi saya katakan bahwa hari ini kita memasuki sebuah pintu, entering into a new door. Dan ini salah satunya pesan profetik di hari Pentakosta hari ini. We are not just entering a new season, but we are entering a new era. Kita bukan cuma ada pada musim yang baru, tapi kita ada pada era yang baru. Kalau musim 3-4 bulan berlalu, musim datang dan pergi. Tapi 2000 tahun lalu ketika Roh Kudus dicurahkan, it's not just a seasonal, but it's era. Sebuah era yang baru. Dimulai 2000 tahunan yang lalu. Dimulai dari orang-orang sederhana di loteng Yerusalem, 120 orang biasa. Mereka taat, mereka percaya, mereka feeling hopeless in themselves. They're waiting for something. Mereka menunggu untuk sesuatu yang waktu itu mereka tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu. Mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi. What next? Seperti apa kalau Roh Kudus turun memenuhi mereka? Because this is something new. Sesuatu yang baru yang mereka belum pernah alami. Mereka belum pernah mengalami yang terjadi di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta itu. Mereka belum pernah mengalami itu. So it's a new thing. New experience. New power. New anointing. That bring them into a new era. Yang membawa mereka pada sebuah era yang baru. Sebuah era yang baru disebut era Roh Kudus. Karena setelah Injil masuk kitab Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Rasul kita melihat era Roh Kudus ini bekerja. Dalam Injil kita lihat karya Yesus dari kelahirannya, kematiannya, kehidupannya buat mujizat pelayanannya sampai dia bangkit dari kematian. Tetapi Kisah Rasul adalah eranya Roh Kudus. The book of Acts still being written today to the church. Kitab Kisah Para Rasul masih terus ditulis hari ini. Karena Kisah Para Rasul tidak pernah berhenti. Karena Kisah Para Rasul bicara tentang kisah karya pekerjaan Roh Kudus lewat orang-orang yang sederhana, orang biasa, orang-orang yang dianggap sampah pada waktu itu. So it's a new era. Era Roh Kudus. Era gereja. Kembali kepada identitas sejatinya gereja mulai dari rumah. So, saya ingin katakan pagi hari ini buat kita semuanya, buat jemaat Tuhan, siapapun sudah dimanapun kau sedang berada hari ini, dengarkan, we are entering into a new era. Church, come home. Gereja pulang ke rumah. Bukan lagi era kita membangun gedung-gedung yang megah mewah yang cuma dipakai seminggu sekali. Tapi inti kembali kepada gereja. Karena Roh Kudus dicurahkan dalam rumah, di loteng sebuah rumah. So, kalau saudara sedang mengikuti, kau ada di rumah, di ruang makan, di loteng, atau di kamar tidur, di ruang tamu saudara. So, prepare this morning. Karena Roh Kudus akan memenuhi saudara. Tuhan bekerja di situ. In your family, in your living room, that's where the action is. Era gereja kembali ke rumah. Era God is sending a revival. God revive. Membangunkan, menghidupkan tulang-tulang kering yang berserakan. Era tuaian. We'll see harvest. Yang kita hari ini nggak akan bisa mendata setiap hari berapa banyak orang yang dilahirkan baru hari ini. Yang mendengar Injil lewat YouTube, yang mendengar Injil lewat Facebook, yang mendengar Injil lewat Twitter, lewat IG, dan semua platform digital platform yang hari ini kita sedang lihat hari ini.
Nggak ada lagi. Nggak ada yang bisa mendata lagi. Karena emang bisnis terbesar hari ini adalah bisnis data. It's a big data. Ya. Kita lihat data. Rakyat Indonesia bocor. Era tuayan. Tuayan jiwa-jiwa, dan kita mau terlibat di situ. Ketika hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dan 3.000 jiwa bertobat, tuayan. 3,000 come to Jesus at the day of Pentecost. Tuayan. Era di mana setiap orang percaya bergerak. Udah bukan lagi era superstar, bukan era rasul nabi sendirian bergerak dan semua mengkultuskan pendeta, pastor, gembala, penginjil, selebriti. Era itu sudah selesai. Udah bukan era itu lagi. We are entering into the new era. New era. Era yang baru tentang gereja, era yang baru tentang pelayanan, era yang baru tentang penginjilan, era yang baru tentang misi, era yang baru di mana tuayan. Karena 7 miliar penduduk dunia, nggak akan ada gedung yang cukup besar untuk menampung. 279 juta, tidak akan ada gedung yang cukup besar untuk menampung. Tapi yang pasti 279 juta ini hidup di rumah-rumah. Dan disitulah tuayan sedang terjadi. Disitulah lumbung tuayan sedang dikumpulkan. Disitulah pertobatan sedang terjadi hari-hari ini. Hari Pentakosta juga disebut itu adalah hari tuayan. Keluaran 23 dia berkata, kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila kau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan, also you shall observe the feast of harvest, weeks of Pentecost, or first fruit, acknowledging the first fruit of your labor, of what you sow in the field, the feast of ingathering, booths or tabernacle at the end of the year, when you gather in the fruit of your labor from the land. Kita sedang ada hari ini, hari Pentakosta, disebut juga hari tuayan besar, hari buah sulung. Mereka mengambil panenan itu, mereka mengambil hasil dari taburan mereka. Dan saya percaya dunia, bumi siap untuk dipanen. Yang menabur dalam kebenaran akan menuai damai sejahtera. Injil yang ditaburkan oleh generasi sebelumnya, kita akan lihat tumbuh menghasilkan tuayan hari ini. Tapi juga yang menabur dalam kedagingan, menabur dalam kefasikan, menabur dalam dosa, juga akan menuai kebinasaan. COVID yang kita lihat, bahkan mungkin bencana-bencana yang lain ke depan, inilah bagian dari bumi ini sedang dituai. Bumi ini sedang dituai. Hari Pentakosta juga hari tuayan, harvest.